Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir Al-Qur'an oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tafsir suratul Ikhlas, maka kita melanjutkan ke surah berikutnya, yaitu surah Al-Falaq. Ya, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Dua surat ini dikenal dengan istilah Al-Mu'awwidzatain. Artinya surat yang digunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua surat ini sama-sama dibuka dengan kalimat Qul a'udzu, aku berlindung. Ya, sama-sama dengan menggunakan Qul a'udzu, yakni minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua surat ini, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, disebutkan oleh para ulama termasuk di antara surah Madaniyah, yakni surah yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW. Langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu azza wa jalla, bismillahirrahmanirrahim. Sudah berlalu pembahasan tentang tafsir basmalah. Langsung ke ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq. Rabbul Falaq, yang dimaksud dengan Rabbul Falaq adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Falaq itu kata para ulama maksudnya adalah al-isbah, yaitu waktu subuh. Kata beliau, wa yajuzu ay yakuna a'amma min dzalika anna al-falaqa kullun ma yutlikuhu Allah Ta'ala minal isbah wan nawa wal habba. Kata beliau, atau al-falaq ini lebih umum maknanya, yakni apapun yang diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh itu diterbitkan oleh Allah, dimunculkan. Demikian juga yang dimunculkan adalah al-habba wan nawa, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Itu diterbitkan oleh Allah, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana firman Allah di surah Al-An'am. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah adalah faliqul habbi wan nawa, yang menerbitkan, artinya yang memunculkan, menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian di ayat setelahnya, faliqul isbah, dan Allah itu juga yang menerbitkan waktu subuh. Ya, ini makna daripada Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian ayat berikutnya
Allah Subhanahu wa taala mengatakan min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah yang Maha menumbuhkan. Ya, ini lebih umum diterjemahkan dengan yang Maha menumbuhkan. Dari kejelekan apa-apa yang Dia ciptakan. Ya, dari kejelekan apa-apa yang Dia ciptakan. Saya tanya sama antum, Allah itu menciptakan keburukan, Allah itu hanya menciptakan yang baik-baik saja, atau Allah juga menciptakan keburukan? Allah juga menciptakan keburukan. Baik. Sedangkan Nabi SAW pernah mengatakan wasyarru laisa ilaika, dan keburukan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Bagaimana cara mengkompromikannya? Keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah, tapi Anda tadi mengatakan Allah juga menciptakan keburukan. Pada hakikatnya Allah memberikan kebaikan, tapi keburukan itu juga dari manusianya itu sendiri. Ya, atau ya, benar. Dalam bahasa ringkasnya, keburukan itu ada pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan pada perbuatan Allah yang menciptakan makhluk tersebut. Kalau dalam istilah para ulama, asyarru fi makhluqatihi. Keburukan itu ada pada makhluk-makhluknya, tapi bukan dari Allah yang menciptakan makhluknya. Baik. Allah menciptakan iblis. Ya, yang menciptakan iblis siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu baik atau buruk? Tadinya baik terus buruk. Iya. Nah, Allah menghendaki nggak kalau iblis itu buruk? Allah tidak menghendaki. Berarti iblis ini merdeka berbuat keburukan. Nah ya, iblis ini merdeka berbuat keburukan. Allah tidak menghendaki, tapi iblis kok bisa berbuat keburukan? Berarti ada keburukan yang tidak dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nggak kayak gitu? Nggak mungkin. Berarti keburukan iblis itu juga atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah ada dua kelompok yang tersesat. Yang pertama disebut dengan apa? Al-Jabriyah. Yang kedua disebut dengan Al-Qadariyah. Ya, kelompok Jabriyah mereka mengatakan bahwa makhluk itu mereka dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu nggak pengen berbuat keburukan. Mereka nggak mau berbuat keburukan, tapi Allah memaksa mereka. Jadi mau nggak mau mereka berbuat keburukan. Kayak misalnya orang ketika mencuri, dia mengatakan sudah ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya nggak mau mencuri, cuman ya gimana, sudah takdirnya saya mencuri. Orang berzina mengatakan ya sudah takdir saya menjadi seorang pezina. Ya, saya sebenarnya nggak pengen jadi pezina, cuman ya karena takdir ilahi. Ini kelompok apa? Jabriyah. Jadi manusia itu seperti remote. Seperti makhluk yang diremot sama Allah, seperti robot yang diremot, tidak punya kuasa, tidak punya kehendak untuk menentukan pilihan sendiri dalam hidupnya. Ini sesat, Jabriyah. Kebalikannya adalah Qadariyah. Qadariyah mengatakan bahwa takdir itu murni kehendak makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki pada makhluknya keburukan-keburukan. Berarti ketika makhluk itu berbuat keburukan, berzina, mencuri, membunuh, minum khamr dan yang lainnya, itu atas kehendak makhluk sendiri. Allah tidak menghendaki keburukan tersebut. Ini juga sesat. Terus bagaimana? Maka yang pertengahan adalah ahlus sunnah. Sebagaimana ciri ahlus sunnah senantiasa wasat, pertengahan. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Demikianlah kami jadikan umat Islam sebagai umat yang pertengahan. Pertengahan di antara dua kelompok yang ekstrim, dua kelompok yang sesat. Maka ahlus sunnah memiliki akidah, memiliki keyakinan bahwa Allah punya kehendak, makhluk juga punya kehendak. Namun kehendak makhluk tidak akan terjadi
kecuali apabila dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apabila Allah yang menghendakinya. Anda datang ke masjid ini tadi, itu dipaksa nggak sama Allah? Antum punya kehendak untuk datang ke masjid ini? Iya. Antum punya kehendak tadi ketika azan maghrib berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Anda punya pilihan untuk tetap di rumah atau berangkat ke masjid. Anda merdeka untuk menentukan pilihan tersebut. Tidak ada yang mengganggu Anda. Tidak ada yang mengintervensi Anda. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada Anda untuk tetap di rumah atau berangkat ke masjid. Ternyata orang ini memilih untuk berangkat ke masjid. Nah, ketika dia memilih untuk berangkat ke masjid, dia sampai ke masjid atau tidak, itu kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, sampai ke masjid dia. Tapi kalau Allah tidak kehendaki, maka nyampe nggak ke masjid? Tidak nyampe. Mungkin di tengah jalan banyak kempes. Iya, mungkin di tengah jalan kecelakaan, atau mungkin ya apalah, intinya Allah jadikan dia untuk Allah tidak kehendaki dia untuk datang ke masjid. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Masya Allahu kana wa illam asya, walau syi'tu illam yasha lam yakun." Kata Imam Syafi'i, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, meskipun kita tidak menghendakinya. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, kedaden enggak? Pasti kedaden, meskipun kita tidak menginginkannya. Contoh seperti misalnya bencana alam, atau sakit, atau miskin, ya, atau kecelakaan. Makhluk pengen enggak itu semua? Enggak pengen dia. Tapi kalau Allah pengen makhluknya seperti itu, kedaden. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, walau syi'tu illam yasha lam yakun. Dan kalaupun aku berkehendak, artinya makhluk ini berkehendak, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Tapi kalau Allah tidak menghendakinya, maka kejadian enggak? Tidak kejadian. Ya, maka di sini Ahlus Sunnah menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu menentukan makhluk-makhluknya, namun makhluk juga memiliki kehendak. Kembali kepada masalah keburukan. Nabi SAW mengatakan, wasyarru laisa ilaika. Ya Allah, keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Maksudnya, perbuatan Allah itu tidak ada yang buruk. Apapun yang Allah kehendaki dari takdir-takdirnya, dari segala perbuatannya, itu tidak ada yang buruk. Kulluhu khair. Semua yang diperbuat sama Allah Subhanahu wa taala itu baik. Ya, tidak ada yang buruk. Ini harus menjadi akidah kita. Namun kebaikan itu, kebaikannya Allah Subhanahu wa taala, ada yang li dzatihi, ada yang li ghairihi. Ada kebaikan yang memang secara zatnya itu baik, tapi ada juga yang kebaikannya itu dampaknya. Zatnya buruk, tapi dampak daripada keburukan itu ada kebaikan. Iblis secara zatnya apa? Buruk. Ya, iblis secara zatnya itu buruk. Tapi dampak dari iblis itu adalah kebaikan-kebaikan. Ya, dampak daripada iblis itu adalah kebaikan-kebaikan. Apa misalnya? Tuh, iblis malah nyuruh maksiat. Nah, dengan adanya iblis ada orang-orang kafir. Dengan adanya orang-orang kafir, maka ada namanya al-jihad fisabilillah. Baik dengan lisan, ya, dengan tulisan atau dengan jiwa. Dan itu dicintai sama Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Kemudian ketika ada iblis, maka
ada manusia yang jatuh dalam kemaksiatan. Ketika manusia bermaksiat, maka setelah maksiat muncul apa? Taubat kepada Allah. Dan Allah cinta dengan namanya taubat. Innallaha yuhibbu at-tawwabin. Allah cinta kepada orang-orang yang taubat. Ya, ada kebaikan yang Allah kehendaki, tapi dari sisi yang lainnya. Beda sama kebaikan yang secara zatnya. Contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW itu khair li dzatihi. Secara zatnya itu sudah baik. Jibril itu secara zatnya baik. Ya. Dan kebaikan-kebaikan lain yang Allah ciptakan secara zatnya itu sudah baik. Namun yang jadi pembahasan kita, min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan apa-apa yang Allah ciptakan, yaitu keburukan-keburukan yang li ghairihi. Ada yang dikehendaki, ada kebaikan di balik itu. Kalau masih bingung, saya kasih takribul faham, pendekatan pemahaman. Dokter yang mengamputasi. Seorang pasien, dia divonis diabetes, kena gula. Kemudian ketika periksa ke dokter, dokter menyarankan untuk diamputasi. Baik. Amputasi, ya, amputasi itu diapakan? Dipotong, kehilangan anggota tubuhnya. Seorang kehilangan anggota tubuhnya yang menjadikan dia cacat. Tapi amputasi ini bagi pasiennya itu khair atau syar? Syar. Iya, antum tanya kepada orang-orang yang pernah diamputasi, enak tak gak amputasi? Gak enak. Senang apa ndak diamputasi itu? Antum tanya kepada pasien-pasien amputasi itu, pasti mereka menjawab apa? Gak senang. Baik. Dokter yang melakukan tindakan amputasi itu, dokternya itu dikatakan sedang berbuat baik atau berbuat buruk? Hah? Baiklah. Sedang buktinya dibayar kok dokter. Wah, bayarnya larang bisa. Ya kan? Bayar ini kan bentuk penghargaan kepada dokter, bentuk terima kasih kepada dokter. Padahal amputasinya itu baik atau buruk? Buruk, tapi dokternya dibayar. Perbuatannya dokter yang mengamputasi itu baik, meskipun amputasinya itu secara zatnya itu tidak baik. Tapi amputasi ini khair li ghairihi, baik dari sisi dampaknya. Apa dampaknya amputasi ini? Sembuh, penyakitnya hilang, atau minimal penyakitnya itu tidak parah, meminimalisir penyakitnya tersebut. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala, memang Allah menghendaki keburukan-keburukan terjadi. Apapun yang terjadi di alam semesta ini tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang berzina itu dengan takdir Allah, iya. Orang mencuri dengan takdir Allah, orang minum khamar dengan takdir Allah. Mungkin kita bertanya, kenapa kok Allah mentakdirkan dia berzina? Kan zina itu buruk. Kenapa Allah kok mentakdirkan dia mencuri? Kan mencuri itu buruk. Maka jawabannya ini tadi. Ada kebaikan-kebaikan di balik itu yang kita tidak mengetahuinya. Nah, sikap kita adalah dalam masalah takdir ini, kita tetap berpegang dengan syariatnya. Allah memerintahkan kita untuk menjauhkan diri dari keburukan, maka kita tinggalkan keburukan tersebut. Adapun dari sisi takdirnya, cukup kita mengimani saja. Iya, Allah menciptakan iblis itu buruk, tapi ada kebaikan-kebaikan di balik iblis itu. Wes, cukup diimani. Jangan dijadikan pegangan. Ustaz, iblis itu kan ada kebaikan di balik itu. Iya. Katanya tadi dengan adanya iblis orang bermaksiat. Ketika orang bermaksiat, maka kemudian dia bertobat. Ya, terus kenapa? Ya sudah, kalau gitu saya support iblis. Saya mendukung iblis. Yakni saya suruh orang-orang itu berbuat maksiat supaya nanti mereka apa? Taubat kepada Allah. Ini nggak benar. Nggak benar.
itu sama saja engkau berpegang dengan takdir. Jangan berpegang dengan takdir, tapi berpegang dengan syar'i. Takdir cukup diimani saja. Ya, takdir cukup diimani, tapi yang kita jalankan, yang kita pegang, jadikan sebagai landasan hukum adalah syariatnya. Kita disuruh meninggalkan maksiat, menjauhkan diri dari maksiat, ya sudah tinggalkan. Kita disuruh menjadikan iblis sebagai musuh kita, jadikan iblis sebagai musuh kita. Paham di sini jamaah? Baik. Min syarri ma khalaq, dari segala apa-apa yang keburukan-keburukan, apa-apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang Qadariyah, mereka membacanya gini. Min syarrin ma khalaq. Min syarrin ma khalaq. Itu bacanya orang-orang Qadariyah. Kalau kita bacanya min syarri ma khalaq. Apa bedanya min syarrin sama min syarri? Ya bahasa. Iya, bedanya ada tasydidnya, satu ada tanwinnya, satu nggak ada. Tapi secara makna apa bedanya? Nih bahasa Arab. Ketambahan satu huruf, ketambahan satu harokat, sudah di masalah. Ya, kalau orang-orang Qadariyah, mereka mengatakan min syarrin ma khalaq, itu menegaskan akidah mereka bahwa Allah tidak menciptakan keburukan. Yaitu qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah dari Rabbnya, aku berlindung kepada Allah Rabbul falaq, min syarrin, dari keburukan-keburukan ma khalaq, yang tidak dia ciptakan. Jadi ma di situ manafiyah, tidak diciptakan. Sedangkan ahlus sunnah ma di situ dalam bahasa Arab ma al-mausulah, yaitu diartikan dengan alladzi, min syarril ladzi khalaq. Kalau di ini kan sederhanakan, min syarril ladzi khalaq, dari keburukan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Paham jemaah? Ya paham, enggak paham lah. Kita baca di sini kata beliau, ay min syarri jami'il makhluqat hatta min syarri nafsi. Kita minta perlindungan kepada Allah dari semua makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk Allah itu ada yang baik, ada yang buruk. Dan kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan-keburukan makhluk. Hatta min syarri nafsihi, yang lebih utama untuk kita mintai perlindungan dari jiwa-jiwa kita, dari nafsu-nafsu kita, dari keburukan nafsu-nafsu kita. Li'anna nafsa ammaratum bisu', karena jiwa kita, nafsu kita itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan-keburukan. Sebagaimana firman Allah, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa-jiwa manusia itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Kita kalau pengajian itu selalu mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan nafsu-nafsu kita. Ya, maka min syarri ma khalaq itu juga mencakup keburukan-keburukan jiwa-jiwa kita. Ya. Demikian juga keburukan-keburukan dari orang-orang yang bahkan orang-orang terdekat dengan kita. Keburukan pasangan-pasangan kita, istri-istri kita, keburukan-keburukan anak-anak kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita. Ya, mereka semua memiliki sisi-sisi keburukan. Berapa banyak istri-istri yang menjadikan suaminya buruk? Berapa banyak istri-istri yang menjadikan suaminya menjadi orang yang pelit? Dulu sebelum menikah, Masya Allah dermawan. Namun ketika setelah menikah, justru istrinya yang memerintahkan suaminya, mengajak suaminya untuk pelit, tidak lagi berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan suaminya durhaka kepada orang tuanya. Itu banyak terjadi demikian. Suami-suami yang dulunya berbakti kepada orang tuanya, namun setelah menikah, gara-gara keburukan istrinya, maka si suami menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Naudzubillah.
Maka kita minta perlindungan kepada Allah min syarri ma khalaq, dari semua keburukan-keburukan yang berasal dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau min syarri ma khalaq yashmalu syayatinal insi wal jinni wal hawam wa ghairi dzalik. Makhluk-makhluk Allah itu mencakup jin, manusia ataupun hewan-hewan. Ya, kita semua berlindung kepada Allah dari keburukan makhluk-makhluk tersebut. Ya, kemudian kata Allah, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kata Allah, dan aku berlindung dari kejelekan malam apabila telah gelap gulita. Ya, aku berlindung kepada Allah dari keburukan malam apabila malam itu telah gelap gulita. Al-ghasiq, kata beliau, al-lail. Al-ghasiq min syarri ghasiq. Al-ghasiq artinya adalah al-lail, malam. Pendapat yang lain mengatakan al-ghasiq adalah al-qamar, yaitu bulan. Was-sahih innahu amun li hadza wa hadza. Yang benar bisa dipakai untuk malam dan bisa dipakai untuk bulan. Ya, dua tafsiran ini sama-sama dipakai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Disebutkan di situ ila ghasaqil lail, yaitu dari malam yang telah gelap gulita. Wal lail tukthiru fihi al-hawam wal wuhush. Falidzalika ista'adha min syarril ghasiq ay al-lail. Kenapa kok keburukan malam? Padahal siang itu ada buruknya enggak? Ada. Tapi dikhususkan malam karena memang keburukan-keburukan itu paling banyak terjadi ketika malam. Perzinahan, ya, pencurian, perampokan, pembunuhan, apalagi dukun-dukun, sihir-sihir, itu kerjanya malam. Ya, keburukan-keburukan itu banyak terjadi di malam hari. Bahkan hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang berbahaya itu juga keluarnya malam. Jadi malam ini memang tersifati dengan keburukan-keburukan yang mana makhluk-makhluk yang buruk keluar ketika malam hari. Wa ammal qamar faqad jaa fil hadithi anin nabi sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ara Aisyah al-qamar wa qala hadha huwal ghasiq. Tadi ghasiq itu juga ditafsirkan dengan qamar, bulan. Berdasarkan sabda Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu ketika Nabi pernah menunjukkan kepada Aisyah bulan. Ya, Aisyah ditunjukkan oleh Nabi bulan. Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Hadza huwal ghasiq." Wahai Aisyah, inilah al-ghasiq. yakni bulan itulah al-ghasiq. Ya, sama-sama muncul ketika malam hari. Min syarri ghasiqin idza waqab. Idza waqab maksudnya idza dakhala, apabila telah masuk waktu malam. Ya, kita lanjut ke ayat berikutnya. Di ayat yang keempat Allah mengatakan min syarrin naffatsat fil uqad. Dan aku berlindung dari kejelekan an-naffatsat. An-naffatsat itu maksudnya adalah as-sahirat, penyihir-penyihir wanita. Ya, penyihir-penyihir perempuan. Makanya disebutkan oleh para ulama, kenapa kok dikhususkan penyihir-penyihir wanita? Emang laki-laki nggak ada yang jadi penyihir? Ada laki-laki jadi penyihir. Tapi kenapa kok cuman ada, kita sering mendengar istilah nenek sihir? Kita jarang mendengar istilah kakek sihir. Iya kan? Kenapa? Mak lampir. Ya, ini baru kepikiran ini. Mak lampir. Nggak pernah dengar istilah Pak lampir juga nggak ada. Wallahu a'lam, kata para ulama. Bukan berarti di sini tidak masuk kakek sihir. Secara asal penyihir-penyihir semuanya masuk di sini, mau laki mau perempuan. Tapi dikhususkan penyebutan an-naffatsat, yaitu penyihir-penyihir wanita, karena memang yang pertama, zaman tersebut di zaman Nabi SAW
kebanyakan profesi tukang sihir itu adalah para wanita-wanita. Ini alasan yang pertama. Kebanyakannya para wanita. Kemudian yang kedua, sihir yang paling jahat itu adalah sihir dari para wanita-wanita daripada sihirnya laki-laki. Kenapa? Wanita-wanita apabila sudah benci dengan seseorang, maka dia ketika nyihir itu totalitas nyihirnya. Iya, totalitas. Sudah nggak pakai perasaan, sudah nggak pakai mikir, nggak pakai mikir panjang, nggak pakai pokoknya ya apa caranya supaya yang disihir ini benar-benar binasa, benar-benar hancur dan seterusnya. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki mungkin masih mikir, laki-laki masih mungkin mempertimbangkan ini dan ini. Ya, nggak totalitas laki-laki ini kalau menyihir. Tapi kalau wanita itu kalau sudah benci sama sesuatu, hilang semua kebaikan-kebaikan orang itu. Benar nggak ya? Ya, itu salah satu sifat dasar wanita. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Aku melihat neraka dan kebanyakan penghuninya adalah wanita-wanita. Kata mereka, ayakfurna billah. Apakah mereka kufur kepada Allah? Nabi mengatakan yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Kata Nabi, apabila kau berbuat baik kepada wanita-wanita ini sepanjang masa, terus berbuat khair, berbuat baik, namun suatu saat engkau berbuat salah satu kali saja, maka wanita ini akan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qad. Kau sama sekali enggak pernah berbuat baik kepadaku. Ya, kalau sudah benci sama seseorang, itu bencinya tuh totalitas. Gak ada kebaikannya sama sekali sama orang yang dibenci, ini. Welek apa yang dilihat sama dia. Ya, maka penyihir wanita itu lebih jahat daripada penyihir laki-laki. Meskipun ayat ini juga berlaku bagi penyihir-penyihir laki-laki. Ya. Kata beliau, min syarrin naffatsati fil uqad. Penyihir-penyihir wanita yang meniupkan di ikatan-ikatan buhul. Ya, ketika menyihir itu dengan ikatan-ikatan buhul. Nah, ini sihir di zaman tersebut. Ya, adapun di zaman sekarang mungkin lebih ini lagi, lebih modern lagi. Pakai foto atau pakai apa? Ada lewat online sekarang ya. Sihir online gitu. Iya, sorry jangan. Perkembangan zaman juga. Iya, jangan dikira penyihir-penyihir ini cuman yang dandanannya itu hitam-hitam, kemudian tinggalnya di gua-gua gitu. Enggak. Sekarang sudah dandanannya lebih modern, bahkan lebih islami. Ya, pakai jenggot juga, pakai gamis, bawa tasbih, pakai surban. Ya, julukannya kiai, julukannya ustadz, padahal kerjaannya apa? Sihir. Ya. Dulu ada koran apa namanya itu yang banyak menampilkan iklan-iklan sihir itu. Koran Mimo. Iya. Masih ada ya? Pak pernah lihat nah, itu ada kolom-kolom tukang-tukang sihir di situ. Enteng jodoh. Kemudian ajian ini, ajian ini. Di situ yang ditampilkan gelarnya adalah Ustadz Fulan, Kiai Fulan. Dengan fotonya itu yang islami, jenggotan, ya, kemudian dengan promosi-promosi yang terkesan islami, nggak ada syirik-syiriknya. Insya Allah, dengan izin Allah, dengan izin Allah, pasangan orang yang Anda cintai akan tergila-gila dengan Anda, pelet-pelet dan semisalnya. Kata beliau, yaqidnal hibal wa ghairiha wa tanfuthu bi qira'atin mutlisama fiha asma'us syayatin ala kulli uqdatin taqidu thumma tanfuth wa taqidu thumma tanfuth taqidu thumma tanfuth wa hiya bi nafsiha al khabithah turidu syakhsan muayyanan. Ya, ini jenis sihir disebulkan dengan menyebut nama-nama syaitan, kemudian diikat
disebulkan, diikat, disebulkan, diikat, disebulkan, dan semisal dengannya. Wa yu'athiru hadas sihir bin nisbati lil mashur, di mana sihir ini mempengaruhi orang yang disihir. Ahlu sunnah mengimani adanya sihir, ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Namun sihir terbagi menjadi dua. Yang pertama sihir hakiki, dan yang kedua sihir takhyili. Sihir hakiki itu memang benar-benar memberikan pengaruh kepada orang yang disihir itu, benar-benar memberikan pengaruh. Sedangkan sihir takhyili itu hakikatnya tidak berubah, namun dihayalkan bagi orang yang tersihir itu. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan penyihir-penyihirnya Fir'aun, Allah katakan yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dihayalkan bagi Nabi Musa dengan sihir, tukang sihirnya Fir'aun itu, dihayalkan di matanya Nabi Musa seakan-akan tali-talinya itu apa? Hidup. Padahal hakikatnya tali itu masih apa? Masih tali. Ini namanya sihir takhyili, dihayalkan. Tapi ada juga sihir yang hakiki. Seperti apa? Sihir yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, yaitu sihir yang memisahkan antara suami dan istrinya. Maka ahlu sunnah mengimani dua-duanya, sihir takhyili dan juga sihir yang hakiki. Nah, wa dzakarallahu an-naffathat duna an-naffathin li'anna al-ghaliba anna alladhi yasta'milu hadha an-naw' min as-sihr hunna an-nisa. Ini tadi kita sebutkan. Disebutkan naffathat, perempuan-perempuan tukang sihir, karena yang kebanyakan di zaman tersebut menjadi tukang sihir adalah perempuan. Akan tetapi sudah masuk ya? Hah? Baik, kita dengarkan adzan, kemudian kita lanjutkan setelah adzan isya. Wallahu a'lam.
Baik, kita lanjutkan lagi. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. An-naffatsat tadi kita sebutkan penyihir-penyihir wanita. Tapi ada di antara para ulama yang menyebutkan an-naffatsat itu adalah sifat dari anfus, jiwa-jiwa penyihir. Berarti kalau dikatakan an-naffatsat adalah al-anfus an-naffatsat, yaitu jiwa-jiwa penyihir, berarti masuk di situ penyihir laki-laki dan juga penyihir wanita. Ya. Kemudian ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan orang yang hasad ketika dia hasad. Ya, hasad maknanya kata beliau adalah alladzi yakrahu ni'matallahi ala ghairihi. Hasad itu adalah seseorang yang nggak suka nikmat Allah itu ada pada orang lain. Jadi ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah, dia kepanasan, dia nggak suka, dia benci, nggak gembira, nggak senang, ini berarti sudah dikatakan hasad. Namun namanya hasad itu bertingkat-tingkat. Ada hasad yang cuman sekedar nggak suka kalau misalnya ada orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah hasad. Tapi ada juga tingkatan berikutnya, dia berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dari orang itu. Jadi bukan cuma nggak suka, tapi dia berusaha ya apa caranya supaya nikmat yang dia dapatkan dari Allah itu hilang darinya. Lebih parah lagi, nikmatnya hilang diganti dengan keburukan kepada orang tersebut. Ini tingkatan yang paling parah. Jadi sekedar kita punya perasaan gak suka ketika ada saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah masuk dalam kategori hasad, perbuatan hasad yang dilarang. Kalau bahasa kita tetangga, atau kalau bahasa kita beli AC, tetangga yang kepanasan. Ya kan, outdoornya taruh luar kan, AC-nya taruh dalam. Nah ini AC-nya taruh dalam. Outdoornya di mana? Di luar. Nah luar ini nyembur ke tetangga, jadi tetangganya kepanasan kena AC-nya itu. Ya. Dan tidak ada, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hampir tidak ada manusia yang bisa selamat dari hasad. Akan tetapi orang beriman apabila muncul hasad dalam dirinya, maka dia berusaha untuk menghilangkan hasad tersebut. Ya, dia berusaha untuk memuji-muji orang yang dia hasadi, atau dia berusaha untuk menahan lisan dari orang yang dia hasadi, cukup disimpan di dalam hati saja. Kalau memang hasad tidak dia keluarkan. Tapi orang yang buruk adalah ketika dia mendapatkan hasad, maka hasadnya ini menjadi perbuatan, menjadi ucapan, menjadi sebuah action, tindakan, sehingga merugikan orang yang dihasadi itu. Jadi maksud Syekhul Islam, kalau Anda hasad, simpan dalam diri Anda. Jangan sampai orang yang Anda hasadi itu dapat keburukan dari hasadnya Anda. Tetangga mendapatkan harta, tetangga mendapatkan ilmu, tetangga naik jabatan, atau tetangga punya mobil, apalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada tetangga, kita berusaha untuk juga bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat yang didapatkan oleh tetangga itu bisa mengantarkan dia kepada kebaikan. Ya, semoga dia diberikan rumah baru, diberikan kendaraan baru. Semoga dengan nikmat-nikmat itu dia gunakan, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati, pandangan mata ain itu juga bisa mengenai orang yang Anda hasadi itu. Ya, pandangan-pandangan mata hasad itu juga bisa mengenai orang tersebut. Ya, maka seorang muslim minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hasad dirinya sendiri dan juga dari hasadnya orang lain. Makanya muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ini juga termasuk di antara zikir pagi dan petang. Ya, agar kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hada wallahu a'lam. Ini tafsir dari surah Al-Falaq. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk tafsir surah An-Nas. Mungkin ada sisa waktu, ada yang mau ditanyakan, tafadhol.
Kalau nggak ada ditutup. Ya, fadlan. Kenapa? Ya, hasad yang diperbolehkan itu adalah hasad kita kepada orang yang memiliki ilmu dan hasad kita kepada orang yang memiliki harta. Tapi hasadnya itu adalah karena kita ingin supaya bisa menjadi seperti mereka, bukan ingin untuk menghilangkan nikmat ilmu dan nikmat harta pada orang tersebut. Kalau kita melihat ada orang kaya raya diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hasad kepada dia. Hasad yang baik adalah yaitu seandainya saya diberi harta seperti dia, maka saya akan melakukan amalan ini dan ini. Demikian juga ketika ada orang yang memiliki ilmu, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita hasad, kita ingin supaya punya ilmu seperti dia, tanpa harus kita berusaha untuk menghilangkan ilmu darinya, tanpa harus kita berusaha untuk menghilangkan harta darinya. Enggak. Ya, ini dua hasad yang diperbolehkan. Hanya sebatas itu saja. Tapi hasad yang dimaksud di sini adalah yurid zawalan ni'mah. Dia itu ingin untuk menghilangkan nikmat itu kepada orang lain. Ini yang berbahaya dan ini yang berdosa. Na'am, wallahu a'lam. Ya. Itu bagaimana hukumnya? Memang orang ini memang perilakunya seperti gitu terus. Artinya dia itu sering hasad sama orang, sering merendahkan derajat orang lain. Sepertinya dirinya ini merasa paling alim sendiri. Ya bang, contoh kasus. Ya? Contoh kasusnya ya apa maksudnya? Merasa paling alim. Ya, kadang di lingkungan, bukan di tetangga, di jamaah masjid ini juga bisa terjadi begitu antara jamaah. Masih terlalu umum ketika memang dia hasad, dalam artian dia merasa bahwasanya ini bukan hasad ya, tapi dia merasa bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Ini masuk dalam al-kibir, ya, kesombongan. Dia merasa lebih baik daripada orang lain, sehingga orang lain direndahkan sama dia. Itu masuk dalam kategori kibir. Ini pun juga perlu perincian. Karena ketika kita memperingatkan orang lain dari kesalahan, itu bukan berarti kita merasa bahwa kita lebih baik daripada orang yang kita peringatkan. Itu sering disalahartikan. Ketika kita memperingatkan tentang orang, ketika kita memperingatkan orang lain dari kebid'ahannya, dari kesyirikannya, dari kemaksiatannya, itu jangan dianggap bahwa yang memperingatkan itu merasa lebih alim daripada yang diperingatkan. Tidak. Memang bisa jadi, ya, memang bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi tidak. Dia merasa bahwasanya jalan yang ditempuh oleh orang yang diperingatkan itu jalan yang salah. Sudah sebatas itu saja. Saya kasih analogi begini. Antum menerapkan pola hidup sehat. Antum gak ngerokok, gak jajan sembarangan, tidur teratur, makan 4 sehat 5 sempurna. Pokoknya hidup antum itu benar-benar menjaga pola sehat. Sedangkan teman antum, teman anda itu tidak menjaga pola hidup sehat, suka begadang malam, ngerokok, ya, kemudian makanan itu nggak diperhatikan sama dia, yang gula, kolesterol, dimbat semua sama dia. Baik. Maka dari sisi ini, kalau saya tanya kepada anda, jalan siapa yang lebih baik? Pola hidup siapa yang lebih baik? Anda ataukah dia? Atau teman anda? Duh, kok ragu anda jemaah? Hah? Antum akan mengatakan pola hidup saya lebih baik. Loh iya kan? Pola hidup saya lebih baik daripada pola hidupnya fulan. Saya nggak ngerokok, fulan ngerokok. Saya tidur teratur, fulan nggak karuan turunnya. Saya makan teratur, fulan nggak teratur makannya. Saya pola hidupnya lebih baik daripada pola hidupnya fulan. Tapi mesti nggak antum lebih sehat daripada dia? Hah? Belum tentu. Ini yang menjaga pola hidup sehat, check up, kolesterol, diabetes, paru-paru, jantung, komplit kabeh.
Sedangkan yang tidak menjaga pola hidup sehat apa? Sehat. Bisa nggak? Bisa. Tapi tetap nggak antum peringatkan dia, meskipun antum sakit ini ya, ketika check up ini, antum sakit, antum peringatkan dia, kau jangan ngerokok, ya, kau pola hidupmu itu dibenerin, jangan suka begadang malam, makanan diperhatikan, jangan makan sembarangan yang kotor-kotor ini. Boleh nggak antum kayak gitu? Boleh. Meskipun antum sedang sakit, dia sedang sehat, antum peringatkan dia, nggak masalah. Masa harus ngenteni sehat dhisik baru bilangi dia? Gitu dah. Ana pernah nganterin temen, dia agak sedang sakit mata dia. Ya, matanya perih, berair, merah gitu. Misalnya budan antar orang undaan gitu. Wallahu a'lam dokter siapa itu, tapi kayaknya profesor itu. Ketika masuk, ana temenin sahib ana ini. Ketika masuk, dokternya ini pakai kacamata tebel ya, Mas. Kalau baca itu di ini, ana mikir iki dokter motoe gak sehat, tapi yo sik praktek gitu. Tapi terus jadi masalah nggak kayak gitu itu? Gak ada masalah. Dia matanya nggak sehat, tapi buka praktek mata coba. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Nah, ini perlu perincian. Gak semua orang yang memperingatkan kesalahan orang lain itu langsung dianggap hasad, langsung dianggap sombong, merasa paling benar, tidak. Ya, mungkin iya, dia merasa paling benar sendiri, ujub, bangga dengan dirinya. Iya. Tapi kalau dia itu ikhlas, dia orang yang tulus, dia masih merasa bahwa dia banyak kekurangannya. Cuman inilah kewajiban agama. Kalau ada saudaranya berbuat kesalahan, harus diperingatkan. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wajib mengingkari kemungkaran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.